Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berkumpul lagi di acara Kultum yang kesekian ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah kasih kita usia, kasih kita kesehatan, kasih kita kesempatan. Dan sholawat serta salam semoga ya, memang senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia nomor 1 di dunia ini ya, insya Allah. Oke, tentang kebahagiaan. Nah, sebetulnya kalau membahas bahagia itu definisinya banyak. Di psikologi pun banyak, teoretikusnya banyak gitu. Nah, tapi kali ini sebetulnya dibandingkan dibilang, ini nggak tahu ya, apakah ini tadabbur atau bukan. Cuman Puput lebih suka bilang ketika membaca surat itu, di ayat itu, Puput merasa dapat insight, dapat insight ya, dapat hikmah gitu, dapat ini ya gitu. Nah, jadi saat ini ayat yang sudah kita hafal bersama, insya Allah sudah kita hafal semua, surah Al-Fath ya, ayat 4. Apa coba? Jadi siapa yang grogi nih? Oke, surah Al-Fath ayat 4 itu yang bunyinya huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Itu ayat yang pada saat itu ketika Puput ketika menghafal itu, baca terjemahannya aja, kan di situ di terjemahannya itu dibilang kalau huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dari situ Puput baru tahu ternyata yang namanya ketenangan itu diturunkan. Ya, ternyata diturunkan. Sama kayak waktu pas ngafal surat Al-Hadid. Oh, ternyata besi itu diturunkan. Meskipun maksudnya secara tekstualnya dibilangkan diturunkan. Meskipun kita nggak tahu ya sebenarnya proses penurunannya itu seperti apa. Nah, itu yang ketika itu tuh wanzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ternyata Allah itu menurunkan ketenangan kepada orang mukmin. Nah, kepada hatinya orang mukmin. Berarti sebetulnya kita sebagai manusia seringkali kita keliru. Kita bilang, gue lagi nyari ketenangan loh, mencari ketenangan. Tapi ternyata pada dasarnya di ayat ini disebutkan bahwa ketenangan itu bukan dicari, tapi ternyata Allah yang nurunin gitu. Allah yang nurunin ke hati orang mukmin. Nah, dari sini pun Puput berpikir ya kalau iya ya, apalagi background Puput anak psikologi gitu ya. Banyak banget kasus-kasus kesehatan mental yang itu berasal dari ketidaktenangan hati, ketidakbahagiaan, kayak orang nyari psychological well-being, orang nyari kesejahteraan psikologi gitu, orang nyari ketenangan, soalnya kalau udah tenang tuh udah pasti bahagia ya kan? Kalau orang bahagia belum tentu tenang gitu, mana tahu dia dari kayak terlihat bahagia tapi sebetulnya hatinya gusar gitu. Nah, ternyata ini kuncinya, resep utamanya ini, ternyata apa? Wa anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ternyata yang Allah kasih ketenangan itu siapa? Orang mukmin gitu. Nah, kita sebagai orang mukmin ya Masya Allah, alhamdulillah gitu loh. Alhamdulillah. Nah, dari situ pun Puput ini ya, dapat insight lagi. Oh iya ya, ternyata dari hal-hal yang bikin kita tidak tenang, sebenarnya ini mas semua kita juga udah tahu ya. Hal yang bikin kita nggak tenang tuh dosa, maksiat, hal-hal yang ya itu memang menyalahi aturan-aturan Allah, yang kita tuh ya istilahnya kita melenceng lah, kita melakukan hal yang Allah nggak suka gitu, melakukan apa yang Allah tidak suka. Nah, dari situ Puput pun berpikir ya, kadang ketika kita lagi ngerasa ruwet banget, kita tuh suka bilang pengen healing, tapi kembali lagi ke konsep ayat ini, wa anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Nah, berarti sebetulnya esensi dari healing itu bukan kita, maksudnya terkadang ya kita, terutama Puput pribadi ya, terkadang Puput tuh keliru mendefinisikan healing. Kayak healing tuh melakukan hal apa yang Puput suka gitu kan, melakukan ini. Nah, tapi Puput pernah ada satu momen bahwa merenung ya,
healing, melakukan yang Puput suka, tapi kok tetap nggak dapet apa yang Puput cari. Yang Puput cari itu ketenangan gitu, nggak dapet rasanya. Nah ternyata kenapa? Ternyata healingnya memang salah gitu loh, nggak kembali ke konsep utama bahwa healing yang pertama, yang paling utama itu adalah ini menurut Puput ya, setelah pengalaman itu terjadi, menurut Puput healing itu adalah kita berhenti dari rutinitas kita yang keduniawian, yang secara secara tidak kita sadari ternyata orientasi kita berubah. Niat kita ternyata akhirnya terbelokkan oleh apapun itu, yang akhirnya kita capek, tapi capeknya ternyata sebenarnya itu karena duniawi. Kita capek hidup di dunia ini gitu loh. Maksudnya, tapi capeknya bukan karena beribadah, bukan karena orientasi kita mengejar ridho Allah gitu, tapi karena kita mengejar sesuatu yang sebetulnya itu fana. Itu healing. Nah, ternyata healing itu ini versi Puput ya. Kita semua boleh punya perbedaan pendapat. Cuman di sini Puput membagikan apa yang akhirnya Puput dapat dari situ. Ternyata healing itu begitu. Healing itu kita jeda sejenak dari rutinitas kita yang bikin padat, bikin muak, bikin rasanya pengen aja bertumbuk aja kita gitu kan. Rasanya pengen ya udahlah mau meninggal aja gitu kan. Nah, itu ternyata mungkin ada niat kita yang salah, ada orientasi kita yang akhirnya berubah gitu loh. Yang tadinya mencari ridha Allah ternyata mencari apa gitu loh. Ya kita jujur aja sama diri kita sendiri ya. Nah, jadi healing itu kita jeda sejenak dan kita perbaiki hubungan kita sama pencipta kita. Dari situ baru kita bisa dapat ketenangan. Kan kembali lagi pada ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah kita akan tenang gitu hatinya. Nah itu. Jadi malam ini Puput mau sedikit berbagi tentang itu aja, tentang ketenangan, tentang kebahagiaan yang kadang kita tidak sadari, yang kadang kita punya mispersepsi, kita berpikir bahwa tenang itu dicari, bahwa bahagia itu dicari, tapi ternyata tenang dan bahagia itu Allah yang turunkan ke hati orang yang mukmin. Terlepas dari ayat ini sebetulnya asbabun nuzulnya pada perjanjian Hudaibiyah. Gitu. Ternyata ayat ini tuh ketika Puput baca lagi kan, lebih dalam, oh ternyata ini pada perjanjian Hudaibiyah pada saat itu. Nah, perjanjian Hudaibiyah apa? Teman-teman lebih tahu lah insya Allah. Gitu. Oke deh. Sekian dari Puput. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kesalahan.